Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung dalam devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Kami berdoa Bapak Ibu Saudara senantiasa bersukacita dan limpah dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita mulai devotion hari ini. Kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dan menempatkan manusia pertama, Adam dan juga Hawa, ditulis untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, hal pertama yang perlu kita mengerti bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kita manusia diberikan kepercayaan untuk mengusahakan dan memelihara, dengan kata lain sebagai pengelola. Dari sini kita bisa melihat bahwa hal tentang mengelola ini ternyata sudah diperkenalkan oleh Tuhan dari sejak awal. Artinya, mengelola merupakan sebuah hal yang penting yang sudah Tuhan rancangkan dan perlu kita usahakan di dalam kehidupan ini. Nah, namun terkadang kita tidak begitu menyadari betapa pentingnya hal mengelola ini, sehingga tak jarang kita menyepelekan atau kita lalai dalam hal mengelola ini sehingga hasilnya berujung kurang baik. Contohnya, waktu berjalan cepat sekali. Andai dulu saya lebih bijak mengelola waktu, ternyata waktu juga perlu dikelola dengan baik. Atau contoh lain, kebawa emosi tadi. Andai saya bisa menjaga emosi dengan baik, tidak terpancing, ternyata emosi, perasaan, ekspektasi juga perlu dikelola dengan baik. Dan tentunya hal-hal lainnya, aspek-aspek lainnya yang bisa kita kelola dengan baik. Hubungan, pekerjaan, kesehatan, emosi, perasaan tadi, keinginan yang terkadang impulsif, ekspektasi, dan banyak hal lainnya. Nah, pengelolaan yang baik ternyata bisa memberi dampak yang baik juga pada hal tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas untuk bagaimana menjadi pengelola yang baik. Yang pertama, mengusahakan yang terbaik. Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ada perumpamaan talenta di mana seorang tuan mempercayakan kepada 3 hambanya yang berbeda. Yang pertama dapat 5 talenta, yang kedua dapat 2 talenta, yang ketiga dapat 1 talenta. Suatu hari, tuannya ini pulang dan ingin memeriksa hasil dari hamba-hambanya. Kita lihat kepada hamba yang pertama yang menerima 5 talenta. Dalam Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Nah, ada yang menarik dalam statement barusan dari perkataan tuannya. Ditulis, "Baik sekali perbuatanmu." Jadi ada usaha yang hamba-hambanya ini lakukan sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada mereka dari tuannya. Nah, saudara, dalam hidup ini kita perlu mengusahakan yang terbaik. Perlu ada inisiatif dari diri kita sendiri. Perlu dipaksakan terkadang. Terkadang kita sudah tahu ada kelemahan kita, kekurangannya di sini dan di situ, tapi kita diam aja. Nah, kita perlu mengusahakannya, perlu ada usaha, perlu ada effort untuk mengelola tersebut. Nah, contohnya untuk menjaga hubungan, kita harus mengusahakannya. Untuk menjaga kesehatan, kita perlu hidup sehat. Untuk memelihara pekerjaan, kita perlu bekerja maksimal, bekerja dengan baik. Untuk jadi orang yang nggak emosian, kita perlu mengontrol emosi kita, menjaga dan mengelola emosi kita. Ada usaha-usaha terbaik yang perlu kita lakukan. Saat kita mengusahakan dengan baik, kapasitas kita akan bertambah. Dan jika kapasitas kita bertambah, kita sebenarnya sedang memposisikan diri kita untuk dipercayakan hal lebih lagi. Karena demikianlah yang berlaku dalam kerajaan Allah. Seperti yang Matius 25 ayat yang ke-21, saya ambil bagian B-nya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara
yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Contoh lain dalam Alkitab, saudara, Yusuf mengelola dengan baik perasaannya, emosinya terhadap saudara-saudara dan orang yang jahat kepada dia. Dan dia begitu excellent dalam pekerjaannya, mengelola dengan baik segala pekerjaan apa yang bosnya Potifar kala itu percayakan. Dan ia di reward, dipromosi lebih dan lebih lagi. Nomor 2, karakter baik. Matius 25 ayat yang ke-23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Statement ini untuk hamba yang menerima 2 talenta, hamba yang kedua. Kurang lebih sama dengan hamba yang pertama statementnya, saudara. Di ayat barusan ditulis baik, setia, dan tanggung jawab. Ada karakter-karakter yang baik yang diutarakan oleh tuannya kepada hamba yang kedua. Saudara, barusan poin pertama disebut setia perkara kecil, setia maka dipercayakan perkara yang lebih besar. Itu semua yang kita dambakan selama hidup di dunia ini. Kita mendambakan hal-hal yang lebih besar. Namun pertanyaannya, dikala kita dipercayakan hal yang lebih besar, bisakah kita tetap jadi orang, hamba yang baik, setia, dan bertanggung jawab? Kita sering mendengar istilah star syndrome. Ternyata banyak pujian bisa membawa kita melayang juga, saudara. Oleh karena itu dibutuhkan karakter yang baik, karakter yang kuat untuk kita bisa stay humble, stay on the ground, untuk bisa tetap rendah hati, tetap membumi. Kita menyadari bahwa semua pemberian Tuhan, semua anugerah Tuhan, kita ini hanya pengelola. Contoh dalam Alkitab lainnya, kenapa karakter penting dalam hal mengelola? Raja Salomo, raja yang begitu kaya, yang berhasil, penuh hikmat, artinya dia seorang pengelola yang baik. Namun di akhir hidupnya Raja Salomo gagal, ia lalai. Ia, Alkitab mencatat, punya banyak istri dan akhirnya menyembah berhala. Saudara, pengelolaan yang baik perlu diiringi dengan pertumbuhan karakter yang baik juga. Kita mau dan perlu terus mengusahakan diri untuk punya karakter yang baik. Senantiasa berdoa supaya karakter Kristus tumbuh dan berakar dalam hidup kita. Yang ketiga, menjadi berkat. Mengelola yang baik bisa menjadi berkat juga, saudara. Dari kisah perumpamaan talenta tadi, yang menerima 5 talenta dan 2 talenta berhasil mengusahakan dan mengembangkan talenta yang dipercayakan. Sedangkan yang menerima 1 talenta menyimpan untuk dirinya sendiri, dia mengubur di bawah tanah. Pengelola yang baik bukan hanya menyimpan dan menimbun untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, ingatkah sebuah cerita tentang seorang yang lumpuh, yang digotong ke atas atap oleh teman-temannya untuk diturunkan menggunakan tilam untuk berjumpa Yesus dan disembuhkan. Dalam Markus 2 ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, tahu temannya lumpuh, 4 orang ini dengan tubuh yang baik, Tuhan kasih ide, kreativitas, mereka mengelola itu dengan baik. Menurut saya 4 orang temannya ini sekumpulan orang dengan karakter yang baik, mengusahakan yang terbaik sebuah perkara yang Tuhan sudah percayakan ke dalam hidup mereka. Dan mereka hidup menjadi berkat untuk temannya ini. Mereka pikirkan caranya, strateginya seperti apa, supaya temannya ini bisa ketemu Yesus dan disembuhkan. Padahal untuk menggotong orang biasa ke atap aja sulit. Ini orang berkebutuhan khusus digotong sampai ke atap dan diturunkan. Effortnya luar biasa, usahanya luar biasa. Dan akhir cerita kita tahu, temannya disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara, 4 orang ini bukan hanya berkat, bukan hanya jadi berkat bagi temannya satu yang lumpuh ini, tapi jadi berkat bagi orang yang menyaksikan. Kita buka dalam Markus 2 ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Hal ini mengingatkan kita, saudara, pelayanan kita terhadap orang lain adalah merupakan ucapan syukur, bagian dari ucapan syukur
yang mengingatkan kita bahwa waktu yang kita punya, talenta yang kita punya, bakat yang ada dalam diri kita, berkat yang kita terima, semua itu datangnya dari Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita kelola talenta, kelola waktu, bakat, berkat kita dengan baik dan bijaksana supaya kita bisa jadi berkat bagi orang banyak. Saudara, pengelolaan yang baik ternyata dapat membawa dampak kepada hidup kita yang lebih maksimal lagi. Dari pembahasan barusan kita bisa belajar bahwa pengelolaan yang baik bisa mendatangkan promosi, ada multiplikasi, terkadang bisa menghindarkan konflik, bisa menjadi berkat dan kesembuhan bagi orang lain. Itulah mengapa hal mengelola ini begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu terus belajar untuk menjadi pengelola yang baik dari apa yang sudah Tuhan percaya kepada kita. Nah, bagi saya mengelola merupakan sebuah gaya hidup, saudara, di mana ketika kita bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan, maka akan ada pertumbuhan juga di sana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Biar firman-Mu jatuh ke tanah hati yang subur, menteraikan firman-Mu ke dalam setiap hati kami yang mendengarkan. Tuhan, kami mau jadi pengelola-Mu yang baik, Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah kami karakter yang baik, karakter Kristus, karakter ilahi, supaya kami bisa terus mengelola apa yang Engkau sudah percayakan di dalam hidup kami. Kami gak mau main-main dengan kehidupan kami, Tuhan. Kami mau jadi pengelola yang baik, sampai akhirnya Engkau dapati kami sebagai hamba yang baik, setia dan bertanggung jawab, sampai akhir hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.